kepada kepala rumah tangga kami masing-masing, mengucap syukur untuk hari Minggu saat ini, di mana kami umat Tuhan boleh kembali beribadah, baik di dalam ruangan gereja maupun di tempat kami masing-masing melalui moda Facebook saat ini. Bapa di surga, berkatilah ibadah kami ini, dan biarlah sarana yang kami pakai, termasuk listrik dan internet, baik juga untuk saudara kami yang di rumah, di tempat masing-masing, boleh terpancar dengan baik, tersaluran dengan baik, sehingga tidak ada gangguan apapun juga. Tuhan melawat kami semua. Terima kasih Tuhan sudah mengurapi worship leader dan singer, Bapak Iksan, Bapak Gunawan, Saudara Yeta, tim musik semuanya, tim kreatif gereja, penyambut jemaat, bahkan kami semua yang dalam kerinduan yang besar datang mencari Tuhan. Sebab selama Tuhan berkenan ditemui dan selama Tuhan dekat, yaitu hanya sejauh doa kami, maka kami boleh mengucap syukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berbicara kepada kami melalui pemberitaan firman saat ini, sebab kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa, haleluya. Semua mengatakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, luar biasa kasih Tuhan. Mohon maaf saya melepas masker saya supaya tidak terlalu terhambat. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita masih tetap melaksanakan ibadah offline atau onsite, lawan dari online, dan kita juga menyediakan moda sarana online melalui media Facebook yang ada. Ada beberapa komentar tertulis catatan Facebook bahwa terkadang suaranya tidak kedengaran, tapi yang lain bilang suaranya kedengaran. Ya, barangkali ini menyangkut bagaimana kualitas jaringan internet di tempat kita masing-masing, terutama Bapak Ibu Saudara, mungkin di jalan, mungkin di rumah, dan sebagainya. Sebab namanya jaringan terkadang kuat, terkadang kurang sedikit. Nah, kalau jaringannya turun sedikit, maka itu terkendala antara tampilan gambar atau video dengan suara agak tidak sinkron, tidak sama. Nah, itu berarti ada kendala jaringan. Ya, puji Tuhan. Tapi baiklah, kita tetap bersyukur dan terus bersyukur menyikapi hal-hal yang menurut kita sulit ini, sangat sulit. Kita sikapi dengan semangat dan terus bersukacita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tetap GKP Hosana melaksanakan protokol kesehatan. Protokol kesehatan sebagaimana yang dianjurkan dari Kementerian Kesehatan adalah, yaitu yang pertama, kita mengenakan pola-pola menjaga kesehatan tubuh kita dalam rangka tidak tertular atau terkena virus corona. Yang pertama, ketika kita masuk di dalam satu ruangan yang populasinya banyak, maka kita harus cek suhu. Mengapa? Karena kalau menjaga kesehatan tubuh kita ini, kalau kita demam, apalagi demam tinggi, maka itu rentan terhadap penularan penyakit, apalagi penularan virus, ya Bapak Ibu Saudara. Jadi dengan termogan tadi Bapak Ibu Saudara dan saya sudah dicek berapa suhunya dan sebagainya. Cuci tangan, tim kreatif gereja sudah menyediakan baik melalui air yang mengalir, ada hand sanitizer atau sabun, kemudian juga menjaga jarak. Ini bangku ada cross silang merah, itu artinya forbidden, tidak boleh diduduki. Yang boleh diduduki adalah antara spasi antara silang merah itu. Yang silang merah tidak diduduki, itu spasi forbidden atau verboten, ya seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian juga kita pakai masker. Ada yang pakai face shield seperti ini. Kami ini sebenarnya bertujuan tidak hanya
semua pakai masker. Dalam menyikapi protokol kesehatan ini, Bapak Ibu Saudara, ada 3 kelompok besar umat-umat manusia dan tengah-tengah masyarakat. Kelompok yang bijak. Yang pertama, kelompok bijak itu tengah-tengah. Di tengah-tengah ekstrim ada kelompok bijak, yaitu ketika protokol kesehatan menganjurkan bahwa kita bepergian kemana-mana memakai masker, kita memakai masker. Termasuk kalau kita mengendarai motor ya pakai helm ya. Itu yang memang tidak dalam rangka COVID ini tetap harus memakai helm, tapi masker harus ada. Nah, orang yang tidak bijak dan dia cenderung melawan aturan, tidak mau diatur, dia berkata, ribet amat pakai masker. Nah, kadang-kadang dia melanggar, ribet, maka dia nggak mau pakai masker. Nah, orang yang demikian, yang ekstrim seperti ini, ya kita menyebutnya sebagai orang yang melanggar aturan atau orang yang tidak taat kepada peraturan, anarkisme terhadap aturan. Anarkisme terhadap aturan artinya tidak mau menuruti peraturan. Itu kelompok ekstrim. Kelompok yang ekstrim yang satu, ekstrim yang lain dalam rangka protokol kesehatan ini adalah titik komanya kalimat itu diikuti. Ayo, Bapak, Ibu, Saudara ini sudah berumur 50 tahun ke atas, tidak boleh ke gereja. Ini legalisme, terjebak sama legalisme. Bukankah ada kiat-kiat yang ya kalau 50 tahun ke atas saya 3 bulan lagi berarti saya tidak boleh ke gereja, kan seperti itu. Terjebak pada legalisme. Padahal kalau misalnya saya berumur 60 katakanlah begitu, ada kiat-kiat di mana kita tidak boleh terhambat di dalam beribadah. Datanglah lebih awal, duduk paling depan, paling pojok, yang tidak lagi ada mira-miri mondar-mandir orang-orang jemaat. Nah, ibu yang bagus sudah umur 60 duduk di pojok, dia tidak terpengaruh apa-apa. Ini juga yang paling pojok umur 60, 50 ke atas seperti itu ya. Jadi ini sih menyikapi kiat-kiat. Tapi kalau sudah umur 60, rada-rada demam dikit, datangnya berbarengan, malah guro-guro, nah itu tidak bijak. Jadi kita tidak boleh anarkisme terhadap peraturan ini, yaitu protokol kesehatan. Kita juga tidak boleh legalisme. Anarkisme berikutnya adalah ketika bangku diatur, Bapak Ibu Saudara duduk datang lebih duluan di bangku paling pinggir dari margin jalan, margin lorong. Kemudian ketika ada saudara kita yang datang belakangan, maka saudara tidak mau menyingkir, berdiri, silakan. Lalu kaki kita singgolan dan sebagainya, ini anarkisme. Bukankah apabila kita bijak, kita berdiri sebentar, kalau kita tidak mau masuk ke dalam gang, ini gang, maka kita berdiri sebentar, silakan Bapak, Ibu, Cik, Tante, Om, silakan. Kita berdiri, toh tidak kerumunan. Nah, seperti itu. Mengapa ada pembatasan sosial berskala besar, PSBB? Oleh karena ada orang-orang yang bersikap anarkisme, tidak mau tahu terhadap aturan, sehingga harus ada law enforcement, yaitu penegakan aturan supaya orang-orang ini memakai masker, minimal memakai masker kita ketika jalan. Maka ada yang disebut razia pemakaian masker. Yang tidak memakai masker dia akan kena hukuman. Ya, dia akan kena hukuman karena dia sikap anarkisme dari aturan yang diterapkan, yaitu protokol kesehatan. Ada teman saya yang juga satu kerja dengan saya, ini menerapkan protokol kesehatan dalam bentuk legalisme. Jadi mereka punya 3 anak, suami istri dan 3 anak, di rumah harus pakai masker terus.
kita pasti tahu kondisi suami, kondisi istri, kondisi anak-anak kita, meskipun kita belum tes kesehatan, swab maupun rapid test, tapi kita tahu ya berdasarkan gejala-gejala kita tahu sehat. Jadi mengapa harus pakai masker seharian setiap waktu? Hanya dilepas kalau 5 waktu mereka melaksanakan doa 5 waktu, pas doanya itu waktu 5 waktu itu yang pertama waktunya ISLAM, imsak lepas masker, S subuh lepas masker, L luhur atau zuhur lepas masker, A asar lepas masker, M maghrib lepas masker. Nah ini kan juga ekstrim karena di rumah dia ada bepergian. Bapak Ibu yang berumur 50 tahun ke atas, saya sebentar lagi, maka bijak apabila kita anjuran pemerintah dan juga aparat keamanan misalnya di mal dan sebagainya, kita tidak perlu berangkat, mending kita titip kepada keluarga kita yang masih layak, masih diperbolehkan. Seorang ibu misalnya sudah umur 67 tahun, pengen beli daster, dia berangkat sendiri, tidak minta tolong anaknya maupun mantunya, dia kemudian ke counter daster pakaian itu yang digantungin, ya tidak di ruangan tapi di lorong di masjid digantungin, putar terus, balik lagi putar, ada yang cocok, ini warnanya kembangnya, putar lagi terus gitu. Sementara dia berputar, ini ibu umur 67 tahun, ada lagi yang lain, putar senggolan, nggak sengaja karena namanya kalau lagi asik memilih belanja seperti itu kan, putar. Nah ini yang rawan seperti ini. Ini tidak bijak, tidak bijak. Nah dalam menyikapi aturan protokol kesehatan harus bijak. Adalah ekstrim kalau kita melanggar, menganggap bahwa aturan itu menyulitkan, kita bersikap anarkisme terhadap protokol kesehatan. Adalah ekstrim juga kalau kita bersikap legalisme terhadap aturan yang diterapkan. Dalam Alkitab, baik yang anarkisme maupun yang legalisme semuanya dihadir oleh Tuhan Yesus Kristus. Umat-umat di Bait Allah ketika bersikap anarkisme, ini kan ruangan gereja sudah kosong. Alangkah beruntungnya kalau kita ruangan gereja ini untuk dagang, ya kan? Kemudian mereka dagang di ruang Bait Allah. Maka Tuhan Yesus berkata, bukankah Bait Allah ini adalah rumah Allah? Mengapa engkau jadikan Bait Allah ini menjadi sarang penyamun? Perhatikan Tuhan Yesus untuk orang-orang yang bersikap anarkisme terhadap aturan Bait Allah adalah untuk beribadah, bukan untuk berdagang. Sebaliknya Tuhan Yesus juga bersikap menghardik orang-orang yang legalisme terhadap aturan. Biasanya orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang-orang Farisi. Legalismenya demikian. Ketika orang-orang Farisi melihat bahwa murid-murid Yesus memetik gandum pada hari Sabat, maka orang-orang Farisi yang itu, hai Nabi, lihatlah murid-muridmu, bukankah ini hari Sabat? Mengapa mereka memetik bulir-bulir gandum? Ya, apakah hari Sabat itu tidak boleh makan, tidak boleh bekerja, sehingga betul-betul taati sampai kepada legalisme? Hal itulah Bapak Ibu Saudara yang kita perlu bijak. Apalagi dalam rangka kehidupan pengaturan kebersamaan ibadah seperti ini. Maka saya mengajak rekan-rekan, teman-teman pelayan nama Tuhan, tim kreatif gereja kita bijak, ya kita bijak. Andai misalnya bukan jemaat kita simpatisan baru datang, saudara-saudara tim kreatif lihat lampunya ubanan, stop Pak, Bapak duduk di sana saja. Bukankah ketika sudah lega seperti ini masih ada kelompok semua, silakan Pak kita layani dengan baik. Tidak perlu bersikap stop. Dari rambut Bapak sudah ketahuan Bapak ini sudah lebih dari kepala 5 ini.
seperti itu. Padahal dia sehat. Malah yang berumur 40 atau 30 sekian itu mungkin saat ini lagi demam. Ya sudah sekian sehingga ya puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya akan mengajak kita untuk bertegur sapa, bertegur salam dengan satu yel-yel berikut ini. Silakan, saudari. Iya. Apa kabar saudara? Luar biasa. Haleluya. Hosana. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Amin. Puji Tuhan. Tema renungan saya saat ini adalah tema bulan Oktober adalah berjalan dengan iman, dan saya berikan subtema tidak tawar hati. Kita akan membaca di dalam Amsal pasal 24 ayat yang ke-10. Ya. Amsal 24 ayat yang ke-10. Bapak Ibu, saya akan bacakan. Bapak Ibu mencari di Alkitab masing-masing atau di Android, ya, puji Tuhan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan itu masa pergumulan, masalah, kesulitan, sakit, penyakit, menjadi tawar hati, tidak ada lagi sukacita dalam kehidupan kita. Ayat berikutnya, kecillah kekuatanmu, kecillah kekuatanmu. Maka kalau kita hubungkan dengan firman Tuhan ayat yang lain, hati yang gembira adalah obat. Tanpa minum obat, dengan hati yang gembira itu sudah merupakan obat. Seperti obat hati yang senang, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, nanti dibaca lagi satu perikop di dalam Amsal 24 ini ayat 1 sampai ayat 34. Ya, saudara sekalian. Tidak terasa bulan September sudah kita lewati dengan suka dan duka, dengan kekurangan dan berkat-berkat Tuhan yang menyertai, dan kita masih tetap eksis, masih tetap ada, masih tetap sukacita, masih tetap terpelihara, masih tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Satu pertanyaan perenungan buat kita, saudara sekalian, masihkah kita memiliki hati yang tawar apabila kemarin ada dalam pergumulan yang berat? Tentunya tidak, ya, karena kita sudah serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Setiap orang pasti pernah mengalami apa yang disebut dengan tawar hati. Tapi tadi firman Tuhan katakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kesulitan, pergumulan, sakit, penyakit, maka kecillah kekuatan kita. Tapi ketika kita sedang diperhadapkan kepada pergumulan yang sangat berat, kita sudah berdoa, berusaha, seakan-akan jalan keluar belum kita temukan, itu dapat membuat kita menjadi tawar hati. Bapak Ibu Saudara, tawar hati menunjuk kepada satu situasi atau kondisi hati kita yang sedang dilanda kekecewaan mendalam karena beratnya beban yang harus dipikul oleh seseorang. Tawar hati inilah yang mengakibatkan seseorang menjadi lemah, lesu, lelah, letih, lemah 4L. Menjadi lemah, kehilangan semangat, dan bisa jadi menjadi putus asa. Ya sudah, semua apa yang usaha sudah saya lakukan masih begini aja, akhirnya putus asa. Seseorang yang putus asa menjadi depresi, dan depresi berat bisa menjadi mengakhiri hidupnya. Untuk apa aku hidup di dunia ini kalau pergumulan tiada berujung, tiada selesai? Nah, itu sebabnya firman Tuhan saat ini mengingatkan kepada kita bahwa jika kita tawar hati pada masa kesesakan, pergumulan, sakit, penyakit, kecillah kekuatan. Ketika kita ada dalam pergumulan berat dan kita
memikirkan hal itu dengan cara yang berat, kemudian emosional kita terganggu, lingkungan sekitar kita menjadi salah. Kalau yang berpikir berat ini istri, maka suami salah, anak-anak salah. Kalau yang berpikir berat itu suami, maka istri salah, anak-anak salah. Padahal belum tentu mereka salah atau mereka tidak bersalah, tapi karena anggapan kita yang sangat berat ini, kita menjadi tawar hati seolah-olah lingkungan kita salah, seolah-olah lingkungan kita tidak mendukung atau membiarkan kita. Berat pergumulan saya, tapi kenapa suami, kenapa istri, kenapa anak-anak cuek saja, tidak mau perhatikan, tidak ikut berpikir. Padahal memang beban berat itu kita pikul sendiri yang berlebih, yang karena kita pikir terus berlebih. Padahal kita punya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Matius 11 ayat 28 dikatakan di sana, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, lalu posisi Tuhan Yesus di mana ini ketika kita letih lesu dan berbeban berat? Padahal Yesus sudah memberikan panggilan. Mengapa kita tidak datang kepada Yesus, tetapi malah kita pikir berat, kita pikul berat, salahkan suami, salahkan istri, salahkan anak-anak. Akhirnya yang disalahkan terus, yang diomel-omelin terus di rumah, apakah suami, apakah istri, apakah anak, mereka sudah jadi bingung. Ini bapak kenapa jadi seperti ini? Ini mama kenapa bisa berubah seperti ini? Stres bener bapak dan ibu saya ya, kata anak-anak. Orang tua juga gitu, bapak, ini anak saya kenapa ya? Ini anak saya kenapa ya, kata ibunya. Menjadi bingung karena satu situasi akhirnya membuat merembet banyak situasi yang membingungkan. Oleh karena apa? Oleh karena kita tawar hati, maka kecillah kekuatanmu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ketika mendapat mandat atau tugas untuk memimpin bangsa Israel menggantikan Musa, Tuhan Allah mengingatkan Yosua demikian. Sebagai pemimpin umat Israel, pemimpin secara demokrasi dan teokrasi, Tuhan mengingatkan Yosua demikian di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-9, ya, bagian Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Kita melihat, ya, terutama ayat yang ke-B, tapi kita baca semuanya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, ini pesan Tuhan kepada Yosua, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kemanapun, tidak hanya pergi ke gereja, lalu ketika sampai di gereja Tuhan menyertai, tidak, kemanapun engkau pergi. Tapi kemanapun engkau pergi adalah kepergian kita, langkah kita yang harus kita terus belajar sesuai dengan firman Tuhan. Yosua 1 ayat yang ke-9. Bapak Ibu Saudara, kalau Yosua sudah ditetapkan sebagai pemimpin umat Israel mengganti Musa, lalu Yosua mengalami tawar hati ketika ada banyak masalah, pergumulan, kesulitan, tantangan yang ada, maka Yosua tidak akan mampu membawa bangsa Israel itu merebut tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan, di mana di tanah perjanjian itu terdapat limpah air susu dan madu. Di sanalah berkat-berkat dicurahkan bagi umat-umat yang beriman kepada Tuhan. Dan akhirnya karena Yosua tidak masuk dalam kondisi tawar hati,
tidak komplain, tidak ngedumel, tidak ngomel-ngomel, maka Yosua bisa terus berjalan dengan iman, memimpin bangsa Israel terus menuju ke tanah perjanjian. Dan janji Tuhan yang luar biasa, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Itu tertulis dalam Yosua pasal 1 ayat yang ketiga. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, berjalan dengan iman inilah yang terus dilakukan oleh Yosua sebagai pemimpin umat, sebagai pemimpin keluarga, dan sebagai pribadi dan alat Tuhan yang dipakai oleh Tuhan menjadi untuk melayani umat-umat Tuhan. Di dalam surat 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7, Makinan 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7, ya, ini pengakuan Rasul Paulus yang dulunya dia penganiaya jemaat, sekarang dia menjadi umat Tuhan yang taat. 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya atau karena iman, bukan karena melihat. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya sebagai umat-umat Tuhan, hidup kita ini sekarang ini adalah hidup karena percaya, beriman kepada Tuhan, bukan karena melihat. Kita percaya terutama anugerah Tuhan yang sangat besar, keselamatan, surga itu kita belum lihat, tapi kita percaya bahwa barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi mari kita kenakan dan terus belajar hidup dalam percaya. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman yang Tuhan sampaikan kepada kita. Yosua sangat mengimani, mempercayai setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Perhatikan bahwa berkat itu tidak akan kemana-mana kalau memang Tuhan akan memberkati umatnya, atau kalau sudah janji berkat kepada kita, kepada keluarga kita, kepada gereja kita, maka tidak akan kemana-mana. Siapapun dia yang melayani, apakah Musa atau Yosua, apakah yang melayani pemberitaan firman ini saya atau pendeta lainnya, berkat itu menjadi milik kita yang sungguh-sungguh kita hidup di dalam percaya dan terus berjalan dengan iman. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Bapak Ibu Saudara, berjalan dengan iman bukanlah suatu tindakan yang nekat, sembrono, tanpa dasar. Tapi tindakan berjalan dengan iman adalah tindakan yang disertai dengan keyakinan akan pimpinan Tuhan, akan firman Tuhan yang dia dan amin, yang benar, dan mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan, kepada petunjuk firman Tuhan, dan taat kepada Tuhan. Berjalan dalam iman berarti tidak melihat atau memperhatikan yang kelihatan. Aduh, kok usaha saya ini seret ya, kembang kempis. Sudah berdoa tapi sudah tahu bulan ini masih aja begini usaha saya, pekerjaan saya kok begini amat ya, kesehatan saya kok begini amat ya. Berjalan dengan iman itu terus berdoa, memohon, bermohon, taat, setia, mengikuti firman Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, saya yakin meskipun saat ini seharusnya orang beriman tidak juga ada kata meskipun saat ini kondisi sedang tidak sehat Tuhan, tapi Tuhan akan berikan kesehatan. Orang yang berjalan dengan iman, Tuhan, saya yakin bahwa hari ini saya akan sehat kuat karena pertolongan Tuhan. Ketika doa pagi, halo Bapak Ibu, siapa yang rajin doa pagi? Yang rajin doa pagi itu indikatornya kalau saya jelas enggak deh,
Karena indikatornya gini, yang mengaminkan renungan yang saya buat itu pasti doa pagi dan doa pagi, padahal itu juga ya kan beda antara doa pagi dan menjawab atau merespon renungan yang saya tulis setiap pagi. Itu beda. Tapi artinya Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang mengerti firman, bertumbuh dalam firman, mengaminkan tiap firman, maka kita akan berdoa terlebih dahulu pagi-pagi sebelum kita melakukan segala sesuatu menjalankan kehidupan kita kepada Tuhan. Tapi saya katakan umat-umat lain itu minimal berdoa 5 waktu. Jadi teman keluarga teman saya ini melepaskan maskernya itu ketika berdoa 5 waktu itu. Ada 5 waktu yang dilambangkan dengan huruf ISLAM. Seperti itu. 5 waktu benar-benar ini. Ya. Jadi kalau kita pagi tidak berdoa, alangkah ruginya buat kita kan tidak menemui Kristus. Kalau seorang menemui Kristus, ya puji Tuhan, dia sudah berusaha untuk mengalami Kristus. Saudara-saudara, mengalami Kristus itu lebih luar biasa daripada kita mendapatkan berkat promosi, kenaikan pangkat, jabatan, usaha kita laris. Kalau usaha kita laris, kita usahanya dari sore sampai tengah malam, lalu kita bablas karena masih ada pembeli, kita dagang warung makanan, masak sampai jam 2 dan sebagainya. Tapi harus konsekuen. Jam 2 masih malam, masih melek, membuat kopi ada pembeli, membuat minum telur ada pembeli. Tapi pagi-pagi ketika jam 12 kita bilang, kenapa kamu nggak kerja? Aduh, bangun saya kesiangan lain juga, kalau saya bukannya bisa bangun ibadah kita kan jam 9, bangun jam setengah 9, kesusu, buru-buru, biur lari, tanpa buka. Bukannya bisa disiasati seperti itu. Kamu baru bangun tidur ya? Ya, lebih baik baru bangun tidur lari gereja daripada kagak ke gereja sama sekali. Gara-gara saya buka warung saya itu berbablasan sampai dini hari. Tengah malam itu masih masa antara, tapi udah dini hari udah bablas. Ya seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi intinya doa itu sangat penting. Doa orang benar, bila didoakan sangat besar kuasa. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-18, 2 Korintus pasal 4 ayat ke-18, maka kehidupan rumah percaya itu seyogyanya tidak memperhatikan yang kelihatan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara. Yang kita lihat apa? Kita sudah berdoa ingin rumah gedong, ini bahasa Jawa ya, rumah gedong, magrong, susun itu bahasa Jawa. Itu ada bahasa Batak juga. Rumah gedong, magrong, gedong yang oke. Susun itu tingkat 7. Ya. Motor telu, mobil 3, motor telu, kari milih sakar, tinggal mau pakai mobil yang mana. Itu yang kelihatan, tapi itu terbatas. Itu bersifat apa? Karena yang kelihatan adalah sementara. Sampai berapa kita diberikan anugerah umur ini? 70 tahun, puji Tuhan. 80 tahun, puji Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, meskipun terkadang gini, saya melihat teman-teman saya para sinar itu dulu Bapak Pendeta Soeharno, Bapak Pendeta Rusinto, kok hari Minggu habis pelayanan berjamaah, besoknya Tuhan panggil untuk sorenya. Aduh, kalau seperti itu, coba kalau kita ngedak-ngedak, apa ya? Kita terus terbaring terus di tempat itu, betapa merepotkan keluarga kan. Meskipun keluarga kita merasa direpotkan, tapi ini kalau kita terbaring terus di tempat itu merepotkan keluarga. Keluarga mau ngapa-ngapain jadi terkendala, terhambat seperti itu. Saya teringat Tuhan betapa tidak merepotkan keluarga kalau seperti amamu Bapak Pendeta Rusinto, amamu Bapak Pendeta Soeharno,
Betapa itu doa saya Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan. Sorry lagi kemana-mana. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-1 dikatakan, Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Jadi seseorang yang beriman itu merupakan dasar, fondamen, fondasi dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita mengharapkan apa? Ketika kita beriman, itu kita sudah memiliki dasar yang cukup, dasar yang kuat, dasar yang kokoh. Dan itu juga merupakan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Surga itu belum dilihat, meskipun ada banyak. Ada beberapa pengkhotbah yang kalau saya mendengar khotbahnya di YouTube, saya sudah jalan-jalan ke surga, ini, itu, dan sebagainya. Tapi sesungguhnya itu kalau di-cross-check dengan firman Tuhan, saya tidak menyerang kepada kesaksian atau khotbah dari Tuhan lain. Kalau di-cross-check melalui firman Tuhan, ketika Lazarus yang miskin dan orang kaya itu, orang kaya meninggal dan masuk ke dalam tempat yang sulit, maka Lazarus, tolong pesan kepada saudara-saudaraku, teman-temanku yang masih hidup, supaya percaya kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Ya. Tolong beritahu mereka bahwa ada jarak antara yang sudah meninggal dan yang hidup. Yang hidup itu tidak mondar-mandir, memangnya punya free karcis tiket gratis, bebas. Kan tidak, ada waktunya kita pergi ke sana, tapi ada waktunya kita berhati-hati di dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, percaya kepada pemeliharaan Tuhan dengan tidak tawar hati adalah hal yang mutlak bagi kita semua. Yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah mengizinkan pencobaan melampaui batas kekuatan kita. Setiap pelayanan bersama kudus, firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Karena itu, apabila kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu cakap menanggungnya. Tuhan akan berikan jalan keluar. Pada saat yang sangat tepat, Tuhan pasti menolong kita dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Karena itu, jangan lupa untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan dan mengaminkan setiap janji Tuhan dalam kehidupan saudara. Sambutlah hari esok. Kalau sekarang hari Minggu, hari esok berarti hari Senin, dengan hidup bersyukur dan jangan tawar hati lagi. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan masuk di dalam pelayanan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, mari kita mempersiapkan pelayanan perjamuan kudus saat ini. Saya mengundang petugas pelayanan perjamuan kudus yang adalah worship leader akan maju ke depan. Bapak Ibu Saudara, yakinkan bahwa kita sudah menerima postingan itu perjamuan kudus kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kita bagi berdiri di tempat duduk kita masing-masing dan silakan persiapkan perjamuan kudus, roti dan anggur yang ada di tangan saudara, dan mengingatkan untuk anak-anak kecil. Oh iya, sorry saya lupa bahwa kita tidak mengajak anak kecil karena ini ibadah umum ya, ini masih masa masih masa PSBB, jadi kita tidak mengajak anak kecil. Maka bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan postingan anggur ini, boleh angkat tangan saudara
kami di depan ya. Nanti akan mendapat backing. Angkat tangan, kemudian nanti tim kreatif gereja akan menyampaikan kepada saudara. Ada Bapak Ibu belum mendapatkan meski dan anggur? Baik, puji Tuhan. Mari kita berdoa lebih dulu. Kami pelayan-pelayan berjalan kudus mengangkat kedua tangan kami saat ini Bapa di surga. Kiranya Tuhan memberkati hosti dan anggur dengan berkat berjalan kudus, sehingga setelah kami terima, kami makan hosti atau roti dan kami minum anggur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka kami masuk dalam persekutuan yang indah, anugerah Allah yang ajaib, yang luar biasa, yang maha besar itu, yaitu pengorbanan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan kami semua. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Demikianlah iman kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ini giliran kami Bapak Ibu tetap bagi berdiri dan kami akan mengambil bagian kami saudara. Saudara sekalian, saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan dan kita akan mengaminkannya. Demikian bunyi firman Tuhan 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 sampai yang ke-17. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Kita angkat roti atau hosti yang ada pada kita. Saudara-saudara sekalian, demikianlah firman Tuhan selanjutnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita terima, kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, kita angkat cawan dengan tangan kanan kita pergi tinggi. Demikian firman Tuhan selanjutnya kepada kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Saudara, sementara petugas perjamuan akan melakukan, ya, puji Tuhan, kita akan masuk dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, Allah kami yang baik. Terima kasih untuk pujian penyembahan, doa tentang kisah, dan terima kasih untuk pelayanan renungan firman Tuhan saat ini. Terima kasih untuk pelayanan perjamuan kudus saat ini. Sebagai satu sarana penyampaian anugerah Allah, pemberitaan firman Tuhan bersifat umum dan pelayanan perjamuan kudus bersifat unik atau pribadi, sehingga ketika roti dan anggur sampai kepada kami, seolah-olah Tuhan berkata, "Hai anakku," dengan menyebut nama kita masing-masing. Inilah tubuh dan darahku yang sudah tercabik-cabik, yang sudah tercurah di atas kayu salib untuk menebus pelanggaran. Sekalipun dosamu berat seperti gerimis, akan dibuat putih seperti salju. Puji Tuhan, demikian luar biasa anugerah Allah. Kami mengimani ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tiba di akhir ibadah. Saudara-saudara yang di rumah, terima kasih sudah terus bergabung. Mudah-mudahan internet saudara kuat sampai selesainya. Maka Bapak Ibu, kita terus berdoa ya untuk biarlah virus corona 19 ini boleh berlalu dari lingkungan kita, dari sekitar kita, dari kota negeri kita, dari bangsa dan masyarakat Indonesia serta masyarakat dunia, sehingga virus corona ini tidak lagi ada berkeliaran dan menyerang bagi barang siapa yang lengah, yang tidak mengikuti protokol kesehatan sebagaimana dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Kita boleh mempersiapkan persembahan, yaitu apabila Bapak Ibu mempersiapkan persembahan dalam amplop, ini yang di gereja ya. Ini tidak kita lipat-lipat, tidak kucel-kucel, karena amplop ini masih bisa digunakan untuk lain waktu kita akan memberikan persembahan. Ada juga amplop putih, mungkin itu untuk DDS atau itu mungkin untuk persembuhan di depan. Tadi Bapak Ibu ada yang meminta atau diberikan oleh tim kreatif kita. Nah, puji Tuhan, persembahan kita tidak dilihat gede angkanya, besar angkanya atau sedikit, tetapi bagaimana ketulusan hati kita dalam memberi. Satu deklarasi kita yang akan kita ucapkan itu mencerminkan apa yang kerinduan, apa yang keluar dari dasar hati kita, untuk kita boleh memberikan dengan ucapan syukur, bukan jumlah angka atau juga bukan karena banyaknya, tetapi biarlah persembahan yang kita persiapkan ini boleh sungguh-sungguh untuk mendukung pekerjaan Tuhan yang kita ikuti ibadah dan melayani bersama-sama. Mari Bapak kita bangkit berdiri. Ya, sebelum saya mengajak kita deklarasi dalam memberi persembahan, nanti diumumkan bahwa worship leader akan mengumumkan barisan mana dulu, sebelah kanan atau sebelah kiri nanti keluar. Ya, seperti itu. Atau bagaimana tekniknya saya tidak mengikuti informasi perkembangan, tetapi biarlah kita keluar juga tertib, tidak berjubel, tidak mepet-mepet, tidak deket-deket, tapi tertib. Apabila syukur-syukur kita bisa berjarak 1 meter, apabila yang lain belum jalan, kita tidak usah buru-buru berjalan. Mari kita akan mengucapkan deklarasi dalam memberikan persembahan. Ya, 1, 2, ya. Deklarasi dalam memberikan persembahan. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu.
Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dalam segala kekurangan dan kelebihan kami mempersembahkan persembahan ini. Tuhan Yesus, terimalah dan berkati persembahan ini untuk memberkati pelayanan di GKP Hosana. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk berkat-Mu, anugerah-Mu. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Pimpin hidup kami ya Tuhan, supaya kami boleh seturut dengan kehendak-Mu. Berkati baik umat-umat-Mu, jemaat-Mu yang ibadah di gereja saat ini, maupun yang di tempat atau di rumah masing-masing melalui Facebook yang kami siarkan saat ini. Engkau melihat tangan-tangan kami yang kami angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan saat ini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, arahkan terus hati kita kepada Tuhan di dalam iman, harapan, kasih kita, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa di surga, kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, menuntun setiap langkah saudara sehingga kita tidak tahu hati di dalam menghadapi situasi hidup ini, tetapi tetap berserah kepada Tuhan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datanglah. Amin. Turunkan tangan. Terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu ya Allah.